menyenangkan hati Tuhan? Saya cuma untuk pamit berdiri. Yuk kita senangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan adalah tujuan utama hidup kita. Amin. sukacita? Amin. Pasukan merah semua. Amin. Saya persilakan duduk kembali jemaat. Siap menyembah Tuhan agar firman-Nya tertulis. 40 hari Tuhan berpuasa dicobai.
menaklukkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Apa kata iblis? Sembahlah aku, maka semuanya itu akan diberikan kepada penyembahan saudara. Penyembahanmu jangan pernah diberikan kepada siapapun, hanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mengucap syukur buat Surya Indah. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan.
pimpin fellowship ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah hanya nama Yesus yang kami eluk-elukkan. Biarlah hanya nama Yesus yang kami tinggalkan. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik, teramat baik. Nah, sore yang indah ini kami mau semua jemaatnya yang ada di tempat ini di Philadelphia mau menyembahkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari jemaat yang mau memuji Tuhan lebih dalam lagi sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan doa kepada Tuhan. Tuhan itu gak rasis, amin. Dia mengerti segala bahasa, amin. Kali ini saya mau mencoba pujian lagu Jawa ya. Ada yang nggak ngerti bahasa Jawa? Ikut saja. Monggo Bapak. Gusti Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Gusti Yesus baik. Gusti Yesus baik. Saya kami urip baik. Saya kami urip. Andai kita berdua semua. Gusti Yesus baik. Monggo Bapak dilanjut. Beres kabeh jemaat. Mau masalahnya beres kabeh. Dilunasi Tuhan. Amin. Haleluya.
Ini albumnya Bapak Yusak semua. Monggo Pak Toto, Jemaat Philadelphia saya ajak jangan mengeluh. Ojo sambat Pak Toto. Jangan mengeluh. Dia menarik buat Tuhan begitu hebatnya sampai istrinya sendiri. Gila, ya. Gila nggak apa-apa buat Tuhan. Amin. Kita goyang buat Tuhan. Kalau mau kok saya ajak semua jemaat Philadelphia ini gandel Gusti Pak.
di atas semua dong. Gandong Gusti. Bergantung sebenarnya sama Tuhan. Silakan. Yang depan terus saya lanjut nggak selesai. Mungkin dari sekian banyak yang mungkin sampai itu aja Bapak Ibu. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu. Semua kita kembalikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Baiklah, kita siapkan hati kita. Makanan yang lebih penting firman Tuhan. Tanpa firman-Nya kita bukan apa-apa. Kita berdiri dan hidup dalam janji-janji Tuhan. Janjinya ya dan amin. Pegang itu. Bapa yang selalu
Ibu Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jangan lewatkan malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Mari kita undang hadirat Tuhan untuk hadir di tempat ini. Inara masih kita kaya rala masih kita kaya. Inara masih kita kaya rala patahkan rala masih kita kaya kaya. Inara masih kita patahkan rala 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 kaya rala masih kita kaya. Irala kaya rala masih kita kaya takkan rala kaya rala masih kita rala rala rala. Inara kaya rala masih kita rala patahkan rala 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 rala. Irala masih kita rala takkan rala kaya rala masih kita rala. Sungguh Engkau baik Tuhan. Inara masih kita kaya rala masih kita rala patahkan rala rala. Terima kasih untuk hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Inara masih kita kaya takkan rala 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 kaya rala masih kita rala. Inara rala kaya rala masih kita kaya takkan rala 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 kaya rala masih kita rala. Sungguh Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Inara masih kita kaya rala kaya rala masih kita rala rala. Inara kaya rala masih kita rala rala Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang sampaikan pesan-Mu kepada setiap kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menguasai ruangan ini Tuhan, terlebih ruangan hati kami. Kami minta Tuhan atmosfer ilahi menguasai ruangan ini Tuhan. Sehingga tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk menghalangi kebenaran firman-Mu disampaikan di tempat ini. Sehingga kami percaya saat kami pulang, kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan, kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pada setiap janji firman-Mu. Saat kami mengandalkan Engkau, saat kami berharap kepada-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Ternyata full ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya tidak tahu kalau hari ini ada acara ya. Tapi saya dapat bocoran Bapak Ibu. Jadi saya firmannya tidak usah lama-lama ya, karena sudah menanti yang di sana. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Evi, saya masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar di tempat ini. Ya, saya diberi tema malam hari ini, rendahkan diri dan berdoa. Mari kita langsung aja baca di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini siapa yang ingin doanya didengar oleh Tuhan? Pasti semua ingin didengar.
Siapa yang ingin hidupnya dipulihkan oleh Tuhan? Pasti semua ingin dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca ya dari 2 Tawarik ini, di situ kita bisa melihat cerita bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Salomo ya. Setelah Salomo membangun bait Allah, kemudian Tuhan berkenan hadir di tempat itu ya. Kalau kita baca di ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagimu sebagai rumah persembahan. Jadi Tuhan mendengar ya, telah kudengar doamu ya. Tuhan mendengar doa Salomo. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, di situ Salomo berdoa dan memohon kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-7, di pasal yang ke-7 ini, Tuhan mendengar doa Salomo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi untuk Tuhan mendengar doa itu enggak, wis aku dengar doanya, tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Ya, kita baca di ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Jadi kalau Tuhan mendengar itu, ya ini syaratnya ya. Tuhan mau kita setia, kita taat seperti ya. Kalau di sini dikatakan Salomo itu seperti Daud bapaknya yang setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau hari ini, malam hari ini kita ingin doa kita didengar oleh Tuhan, syaratnya kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan? Kita baca firman ini Bapak Ibu. Di sini ada semua peraturan-peraturan, semua janji-janji Tuhan ada semua di dalam Alkitab. Jadi syaratnya kita harus taat apa yang diperintahkan oleh firman ini, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mendengar doa kita, supaya Tuhan memulihkan hidup kita. Syaratnya kita harus taat kepada Tuhan. Ya, kita harus setia kepada Tuhan. Ya, terus selanjutnya ya, kalau kita baca di ayat yang ke-13, nah di situ dikatakan apa yang terjadi apabila kita tidak taat kepada firman Tuhan. Apa yang terjadi apabila kita tidak taat kepada Tuhan. Di ayat 13 dikatakan seperti ini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi di sini Bapak Ibu, apabila kita tidak taat kepada Tuhan, nah ini yang terjadi. Tuhan akan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Berarti tidak ada berkat-berkat Bapak Ibu. Nah, kemudian bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasilmu. Jadi setiap usaha kita itu habis dengan sia-sia, ya. Kemudian penyakit sampar di antara umatku. Jadi didatangkan penyakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi untuk Tuhan mendengar setiap doa kita itu ada syaratnya tadi ya. Terus kalau kita nggak taat, ya ini yang terjadi. Tuhan akan menutup berkat-berkat kita. Kalau hari-hari ini mungkin ya Bapak Ibu, kok usahaku seret yo? Kenapa ya? Perlu ditanyakan diri kita masing-masing. Apakah aku sudah taat kepada Tuhan? Apakah aku sudah setia kepada Tuhan? Apakah aku sudah melakukan semua yang Tuhan perintahkan? Sehingga ini semua terjadi dalam hidupku. Ya, ini yang perlu ditanyakan. Tetapi ada jalannya, ada jalan keluarnya Bapak Ibu. Apabila itu semua sudah terjadi dalam hidup kita, ada jalan keluarnya
kita. Supaya bagaimana caranya supaya Tuhan itu memulihkan keadaan kita. Mungkin hari-hari ini kok aku sudah berdoa bertahun-tahun, aku sudah berdoa begitu lama, kok tidak ada jawaban, rasa-rasanya kok Tuhan itu tidak mendengar ya, kok tidak mendengar doaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bersama-sama di ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Jadi yang pertama, bagaimana supaya Tuhan mendengar, Tuhan memulihkan hidup kita. Yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana? Dengan berdoa. Merendahkan diri itu bagaimana? Kita mengakui bahwa Tuhan itu segalanya. Tuhan itu luar biasa. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya. Kalau kita ada hari ini, kita sehat, itu semua karena Tuhan. Kalau kita hidup diberkati hari ini, itu semua karena Tuhan. Nah, itu artinya merendahkan diri Bapak Ibu. Tetapi seringkali yang saya dengar dan saya perhatikan, kita itu nggak merendahkan diri, tapi apa? Sombong Bapak Ibu. Merasa bahwa kalau aku hari ini diberkati itu karena jerih payahku, karena usahaku. Kalau aku sehat, itu semua karena usahaku, karena aku menjaga hidupku, aku olahraga mungkin ya, aku minum vitamin. Ya, kalau hari-hari ini cuaca panas luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau kita hari ini masih sehat ya, tidak terkena apa ya, cuaca yang panas itu semua karena perlindungan Tuhan Bapak Ibu. Saya bilang sama suami saya kan nggak ada rambut ya Bapak Ibu, undul-undul ini. Nah, tak bilang kalau kemana-mana itu loh pakai helm atau pakai topi. Nah, apa nggak ya langsung cerep gini ya panasnya Bapak Ibu. Saya aja loh yang rambutnya banyak gini ya, kalau keluar kemana-mana itu loh pakai helm. Itu pun pulang kadang masih celeng-celeng ya Bapak Ibu. Tapi dia bonek ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Biarpun dia bonek-bonek itu Tuhan sayang ya Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita Bapak Ibu. Jadi kita harus merendahkan diri. Kita harus harus sampai saya kena gundul sampai lupa ya Bapak Ibu. Ya, sampai lupa ya Bapak Ibu. Kita harus mengakui dan kita harus sadar bahwa Tuhan itu lebih dari segalanya. Dia yang berdaulat Bapak Ibu. Jadi bukan kita. Kita harus, kalau kita itu terbatas, tapi Tuhan itu tidak terbatas Bapak Ibu. Segala kuasanya itu luar biasa. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu, di luar Tuhan kita itu bukan siapa-siapa. Dan di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita ada hari ini, kita bisa sehat, diberkati, usaha kita lancar. Itu semua karena Tuhan. Nah, karena firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan kita bisa kuat. Ya, kalau tadi pujiannya luar biasa menggoncangkan Philadelphia ya. Tapi biarlah hadirat Tuhan lebih menggoncangkan lagi Bapak Ibu. Ya, jadi di luar Tuhan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita itu bukan siapa-siapa. Kalau kita bisa, kalau saya bisa berdiri di sini itu juga semua karena Tuhan. Amin. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Nah, kalau kita baca
di dalam Amsal 6 ayat 16. Amsal 6 ayat yang ke-16. Tunggu Bapak Ibu, saya cari kekayanya. Ya. Amsal 6 ayatnya yang ke-16 dikatakan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah. Jadi sombong itu loh dibenci sama Tuhan. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Karena apa? Biasanya orang yang sombong itu yang sok-sokan itu Bapak Ibu ya. Sok pinter, apa lagi? Sok suki ya. Sok apa lagi? Yang pokoknya sok-sok itu, yang depannya sok-sok itu. Sok tahu ya. Sok tahu. Ya. Sok itu loh, ngesok ya. Padahal dia loh enggak, padahal dikatakan firman Tuhan, kalau di luar aku kamu bukan siapa-siapa dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sok ya. Sok kaya. Maaf ya Bapak Ibu, kalau yang orang kaya biasanya itu enggak ngesok. Biasanya loh, enggak ngesok ya. Tapi yang baru-baru mulai kaya itu, yang baru-baru, ya artinya itu OKB ya, bahasa kerennya OKB. Kalau yang sudah kaya itu biasa dengan kekayaannya, tetapi yang baru kaya itu ya biasanya seperti itu. Mohon maaf ya Bapak, biasanya seperti itu yang saya perhatikan. Nah itu Tuhan tidak suka ya, itu orang sombong. Apa yang kita andalkan Bapak Ibu hari-hari ini ya, kekayaan kita. Tuhan gampang ya Bapak Ibu, kalau hari-hari ini cuaca panas kayak gini, kalau kita mengandalkan apa kekayaan kita, langsung bus, api nyala datang ya, banyak kebakaran di mana-mana. Tuhan kalau mau membalikkan tinggal tiup angin gitu aja, apinya datang langsung tiba-tiba habis Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang perlu kita banggakan, nggak ada yang perlu kita sombongkan. Kita perlu apa? Merendahkan diri. Kalau kita bisa hari ini itu semua karena Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, berdoa dan mencari Tuhan. Ayat 14 dikatakan tadi, di dalam 2 Tawarik tadi dikatakan seperti ini. Berdoa dan mencari wajahku. Nah, berdoa Bapak Ibu dan mencari wajahku. Berdoa itu komunikasi dengan Tuhan ya Bapak Ibu. Gak menang-menang. Kalau berdoa kadang yang saya perhatikan orang berdoa itu dia mulutnya tidak ada obah-obah itu jelas gak ada. Dipikir batin apa Tuhan Yesus dibatin gitu bisa. Kok pakai kebatinan? Dikatakan Bapak Ibu, diucapkan apa yang kita mau. Kita komunikasi dengan Tuhan. Maksud kalau kita komunikasi dengan Tuhan itu kita diam aja. Kok kan Tuhan Maha Tahu, pasti Tuhan tahu. Iya Tuhan Maha Tahu. Tapi apa yang kita inginkan itu kita perkatakan, baru itu terjadi. Ya. Kalau kita kayak diam tok ini dibatin. Bapak Ibu, ayo hari ini yang kita berdoanya pakai kebatinan tadi ya, didiamkan ya. Dibatin, nanti Tuhan tahu sendiri. Dan ayo mulai hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ayo kita perkatakan firman itu supaya terjadi dalam hidup kita. Ya, itu yang kita mau belajar hari ini Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, apa saja yang kita minta itu Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kamu kehendaki. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu kepingin apa? Ya, katakan kepada Tuhan. Ngomong, makanya ngomong tadi loh. Jangan diem ya. Ngomong, Tuhan aku kepingin ini. Tuhan usahaku kepingin diberkati. Ngomong Bapak Ibu. Tuhan keluargaku kepingin
Ya, jangan diem aja. Dan mencari wajahku, artinya apa? Mencari wajahku. Kita mencari wajah Tuhan itu bagaimana? Dengan berdoa, komunikasi. Nah, kalau kita mencari wajah Tuhan itu seperti orang yang kangen gitu loh Bapak Ibu. Rindu sekali. Nah, kalau anak-anak muda yang pacaran ya, biasanya kepingin ketemu ya. Nah, itu loh. Mencari wajah Tuhan itu mencari hadirat Tuhan. Kepingin ketemu, kepingin berjumpa dengan Tuhan. Nah, itu mencari wajah Tuhan. Kalau lagi pacaran, kepingin ketemu terus, pengen lihat wajahnya terus ya. Kalau hari-hari ini mungkin canggih ya, bisa pakai video call. Kalau zaman dulu ya apa ya? Zaman dulu kepingin ketemu, janjian dulu di mana gitu ya. Tapi hari-hari ini sudah canggih ya, bisa pakai video call sudah ketemu, bisa melihat wajahnya. Tapi hari-hari ini Tuhan mau kita mencari wajah Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan. Ya. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada Bapak Ibu. Kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan di hari ini, ayo cari wajah Tuhan, berdoa. Kalau kita ibadah, jangan sia-siakan ibadah kita. Semua duduk di sini tapi hatinya di mana-mana. Mungkin ada yang hatinya masih di sana, di yang itu loh Bu, nggak tahu makanan apa ya Bu yang di sana, saya nggak tahu. Mungkin gini, firmannya jangan lama-lama ya Bu. Saya nggak lama Bapak Ibu, singkat aja cepat ya. Yang penting dimengerti dan dilakukan. Ya. Kalau kita lama-lama nggak ngerti percuma ya. Nah, mencari wajah Tuhan, melekat kepada Tuhan. Kalau kita baca di Yesaya 59 ayat 2. Nah, kalau kita tadi berdoa, kita mencari wajah Tuhan. Pastinya kan kalau kita berdoa, pasti kita kepingin doa kita didengar oleh Tuhan. Ya kan? Pasti semua kepingin doa kita didengar oleh Tuhan. Tetapi ada yang menghalangi doa kita itu tidak didengar Tuhan. Ayo kita baca di ini Yesaya 59. Yesaya 59 ayatnya yang kedua dikatakan seperti ini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang menjadi penghalang untuk Tuhan mendengar doa kita adalah kejahatan kita, adalah dosa kita. Ya, saya nggak tahu dosa apa yang sudah kita lakukan. Mungkin kita ngomel ya. Ini yang sehari-hari ya Bapak. Jadi Tuhan nggak mendengar doa kita. Mungkin kita sudah berdoa berapa lama, tapi kita bersungut-sungut. Kalau kita sudah berdoa, harusnya kita bersyukur, tapi enggak ngomel. Nah, itu yang menjadi penghalang kita. Kalau seperti bangsa Israel ya, kalau dulunya itu harusnya itu enggak usah bersungut-sungut, ya cepat sampai ya. Tapi karena dia ngomel, akhirnya enggak sampai-sampai. Nah, ini yang menjadi penghalang doa kita, yaitu dosa kita. Mungkin apa hari-hari ini? Sakit hati, ya, kepahitan. Itu yang menghalangi doa kita, sehingga Tuhan tidak mendengar doa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan cerita sedikit ya. Beberapa hari yang lalu saya di WA ya, ada seorang yang WA saya, dia katakan seperti ini. Bu, saya boleh cerita? Boleh, kenapa? Saya sudah nggak kuat Bu, saya sudah nggak tahan, saya putus asa. Loh, emang kenapa? Saya sudah berdoa Bu, katanya. Saya sudah berdoa, tapi saya nggak kuat sudah. Loh, memangnya kenapa? Dia tetap nggak cerita. Akhirnya saya juga jawab singkat aja. Baca firman yang banyak-banyak. Saya katakan seperti itu.
Dia belum cerita lagi, saya katakan baca firman yang banyak-banyak. Ya Bu, saya ngomong di rumah sendiri, katanya seperti itu. Ayo pokoknya baca firman. Kalau kamu mulai sumpah, mulai gelisah, baca firman itu sebanyak-banyaknya. Nanti kamu akan tenang, saya katakan seperti itu. Karena firman ini adalah apa? Firman ini adalah Tuhan sendiri. Kalau Yohanes 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau engkau baca firman, berarti engkau menghadirkan Tuhan bersama engkau, bersama masalahmu. Tuhan hadir. Makanya baca firman, baca sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, biasanya kalau orang sudah kado masalah datang, bisa coba membaca firmannya ya. Tapi kalau sudah mulai nyaman, ditinggalkan ini firman. Bu, ngantuk Bu, aku baca firman Bu. Semua, saya juga ngantuk. Tapi saya kalau ngantuk, saya ulang dari ayat 1. Tapi firman ini berkuasa Bapak. Dia memberikan ketenangan, dia memberikan kedamaian. Saat gelisah, baca firman. Baca firman. Ya, saya biasanya dengan teman-teman kalau berdoa ya, minimal saya 3 sampai 5 pasal saya baca dengan bersuara Bapak Ibu, biar gak ngantuk. Kalau pakai yang di batin tadi pasti ngantuk. Pakai HP juga ceblok pasti HP ya. Tapi kalau kita baca dengan bersuara, kita nggak akan ngantuk. Ayo kita belajar Bapak Ibu. Hari-hari ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Ya. Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk bertahan. Ya. Menjelang hari-hari kedatangannya, kita perlu berjalan bersama Tuhan. Ya. Baru kita menjadi kuat. Kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya. Ini yang perlu kita perlukan. Jangan mengandalkan manusia Bapak Ibu. Hari-hari ini kecewa, gelo, gandol Gusti tadi Bapak Ibu. Ya, gandol Gusti. Ayo gandol Gusti, jangan gandol yang lain, ambruk. Ya, kalau gandol Gusti itu kita tetap kuat. Ya, tetap berdiri teguh, teguh jaya kata firman Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini hari-hari terakhir. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berdoa. Kita harus mencari wajah Tuhan. Kemudian selanjutnya, nanti kepanjangan saya Bapak Ibu. Ini selanjutnya di dalam Tawarik tadi dikatakan seperti ini. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang terakhir yaitu kita harus bertobat agar hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sudah kita lakukan ya, dosa apa yang sudah kita perbuat. Mungkin kita nggak mencuri, kita nggak membunuh orang, tetapi dosa apa hari-hari ini yang membuat engkau menjauh dari Tuhan? Mungkin kesukaanmu, hobimu ya, yang membawa engkau jauh dari Tuhan, yang membawa engkau keluar dari jalurnya Tuhan. Ayo kembali hari-hari ini. Kalau kita ingin dipulihkan, mungkin hari-hari ini rumah tangga kita lagi bermasalah. Kita ingin pastinya dipulihkan oleh Tuhan. Ayo bertobat, datang pada Tuhan. Kita mau ngomong sama Tuhan malam hari ini, Tuhan ampuni aku. Kalau mungkin pekerjaan kita hari-hari ini mungkin lagi sulit, ayo kita koreksi diri kita. Apakah aku sudah benar? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hari-hari ini mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam usaha, pekerjaan kita, rasanya mustahil. Tetapi kita harus masuk, kita menembus
supernatural Tuhan. Ya, di situ kita bisa melihat Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menyediakan. Setiap janji-janjinya itu ya dan amin. Ya Bapak Ibu, kalau saya buka ya, ini buka toko ya Bapak Ibu. Toko itu ya kecil-kecilan ya Bapak Ibu, kecil-kecilan. Toko benang Bapak Ibu. Ya, kalau hari-hari ini, masa orang kok jahit kelambi bendino, ya, bendino jahit kelambi harus tuku benang, tuku kain, ini, tuku ini, ya, gak mungkin ya Bapak Ibu. Nah itu menantu saya juga di sana di Mojokerto, buka. Kadang juga sepi katanya, jangan ngomong sepi, belum dikirim pembeli, saya katakan itu. Jangan bilang sepi ya Bapak, Tuhan belum kirim pembeli. Jadi kita harus, jadi saya itu ya belajar. Jadi setiap saya buka, saya katakan dalam nama Yesus, tidak ada keguguran, tidak ada kematian dalam usahaku. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang kirim pembeli. Kita harus perkatakan Bapak Ibu, di dalam setiap usaha kita itu apa? Ayo, kalau mau dibuka, perkatakan itu. Tidak ada keguguran di dalam usaha kita, tidak ada kematian. Biarpun orang semua bilang sulit, tetapi anak-anak Tuhan tetap dipelihara. Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Pegang Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Di tengah kesulitan kita tidak pernah kekurangan, asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Asalkan kita tetap berada di jalurnya Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau di ayat 22 dikatakan seperti ini, maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, itulah yang menyebabkan ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Jadi kalau kita meninggalkan Tuhan, dikatakan begini, maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar. Jadi mereka itu meninggalkan Tuhan. Kalau orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu bukan semakin baik Bapak Ibu. Kita akan melihat hidupnya itu tambah lebih sorok. Banyak contohnya Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini apa yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan kita mundur, tetap maju. Kalau kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, tetap layani Tuhan. Ya. Kalau kita sudah ditetapkan Tuhan di mana Tuhan percayakan kita, mungkin di dalam pekerjaan kita, jangan mundur gara-gara mungkin apa? Disekut koncoy, wis mundur wis aku. Jangan nanti kalau melayani juga seperti itu. Biasanya tidak di pekerjaan tok ya yang sekut menyekut ya Bapak Ibu. Di pelayanan juga ada yang sekut menyekut, saya nggak tahu kenapa kok sekut ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tetap kuat bersama dengan Tuhan. Ya. Kalau kita tetap berpegang pada janji-janji firman Tuhan, kita tetap berpegang kepada Tuhan, nggak ada yang bisa untuk menjatuhkan kita tanpa seizin Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, jangan kita khawatir, gak perlu takut Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadanya. Jadi hari-hari ini cari Tuhan nomor 1. Jangan Tuhan itu di urutan yang keberapa, kerjose, baru nanti libur baru ke gereja cari Tuhan. Salah Bapak Ibu. Nanti kalau aku sudah nganggur baru berdoa, salah Bapak Ibu. Kalau kita sibuk, semakin sibuk, kita harus semakin banyak berdoa. Karena banyak tantangan kalau kita semakin sibuk. Ayo kita, kalau semakin sibuk, kita mencari Tuhan, kita berdoa. Supaya apa? Kita menghadirkan kuasa Tuhan bersama-sama dengan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu berhasil, selesai semua berkat campur tangan Tuhan. Nah, Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab itu malam hari ini, ayo dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan.
mencari wajahnya. Dan kita meninggalkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bertobat. Kalau bertobat itu apa ya? Bukan hanya melupakan tok, enggak. Bukan hanya kita, wes aku bertobat Tuhan hari ini, tapi besok masih lagi. Namanya itu tomat Bapak Ibu. Mari tobat umat aneh. Tetapi ayo mulai malam hari ini kita bertobat, kita meninggalkan, menyesali apa yang kita lakukan dan bersedia meninggalkan. Tidak menyesal tok Bapak Ibu, tapi bersedia meninggalkan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini pesan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat contoh ya, bagaimana pertobatan Saul dan pertobatan Daud ya. Kalau Saul diingatkan ya, kamu sudah bersalah, kamu berdosa begini-begini, tetapi ngeyel ya Bapak Ibu. Tetapi kalau Daud, dia diingatkan, dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Daud mengambil keputusan dengan kerendahan hati. Dia berdoa, dia berpuasa, dia mohon ampun kepada Tuhan. Seberapa banyak kita kalau ditegur hamba Tuhan, diingatkan, kita ngeyel Bapak Ibu. Itu yang Tuhan gak mau, Tuhan gak suka Bapak Ibu. Ayo kalau kita diingatkan, kita berterima kasih. Itu tandanya orang itu sayang kepada kita. Seringkali yang kita jumpai ngeyel ya, wis salah ngeyel pisan, gemes ya Bapak Ibu. Kita aja yang diperlakukan seperti itu gemes, apalagi Tuhan ya. Sudah salah ya, diingatkan gak mau nurut, ngeyel pisan, itu minta berkat ya. Untung bukan saya yang jadi Tuhannya ya Bapak Ibu. Tuhan itu baiknya luar biasa. Dia tidak mengingat-ingat setiap dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari melalui pesan firman Tuhan malam hari ini, ayo kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan dan meninggalkan semua apa yang tidak Tuhan mau. Kita bertobat kepada Tuhan supaya hidup kita dipulihkan, supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita
Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus untuk pekerjaan yang dahsyat di tempat ini. Terima kasih. Hamba selesai Tuhan. Tetapi biarlah Engkau sendiri yang bekerja. Firman-Mu tidak berhenti sampai di sini, tetapi boleh bekerja, menuntut setiap langkah kami, sehingga kami boleh tetap berjalan di jalan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya hidup kami berkenan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami malam hari ini. Berkati hamba-Mu, Ibu Gembala, Bu Evi, Novianti Tuhan, yang sudah Tuhan percayakan untuk mengembalakan di tempat ini. Apapun yang dihadapi, rintangan apapun yang menghadang di depannya Tuhan, kami percaya hamba-Mu tidak pernah sendiri, karena ada tangan kuat Tuhan yang senantiasa memegang, menopang, sehingga dia boleh kuat tetap melayani Engkau sampai akhir hidupnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.